Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel bersama Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Soal nomor 1 ya, di sini ada bacaan untuk nomor 1 sampai nomor 2 di sini ya. Oke, kita baca dulu soal nomor 1-nya. What measures are suggested to address the issue of premature birth due to cigarette smoke exposure? Nah, jadi di sini tindakan apa? Measure itu adalah tindakan ya. Dalam artian yang lain, measure itu artinya pengukuran, tapi di sini kita masukinnya tindakan aja. Tindakan apa yang disarankan untuk mengatasi masalah terkait kelahiran prematur ya karena paparan asap rokok. Oke, di sini ya kita lihat dulu. Masalahnya adalah kelahiran prematur akibat paparan asap rokok. Oke, yang ada exposure-nya kita lakukan scanning. Di paragraf 1 tidak ada, kita coret. Di paragraf 2 juga tidak ada. Di paragraf 3 coba kita lihat dulu. Oke, kurang ada ya, nggak ada nih. Terus, oke, di sini ternyata exposure. Premature birth due to cigarette smoke exposure, it's imperative for policy makers, healthcare providers, and the general public to collaborate in implementing effective measures. Oke, apa aja nih tindakannya? The measures can include stricter regulations on smoking in public places, providing resources for smoking cessation program, and offering comprehensive prenatal care to pregnant women to ensure healthy pregnancies. Oke, bla 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 ya. Jadi di sini lebih ke regulasinya ya, regulasi yang lebih ketat di sini tentang merokok di publik atau di area publik gitu. Terus apalagi menyediakan sumber daya untuk program pemberhentian merokok gitu dan menawarkan ya prenatal care. Prenatal care itu artinya perawatan sebelum kelahiran gitu. Jadi yang mana aja kita lihat di sini ya. Yang A dulu, promoting smoking during pregnancy. Ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau yang A itu dia mempromosikan merokok selama kehamilan. Tentu ini sangat berbahaya bagi janin ya dan juga bagi ibu hamilnya gitu. Kemudian providing neonatal care only. Menyediakan neonatal. Neonatal itu artinya pasca kelahiran gitu. Jadi perawatannya hanya pasca kelahiran saja. Sementara di sini harusnya dari prenatal juga gitu. Jadi yang ini dia salah. Kemudian encouraging prenatal smoking. Encouraging prenatal smoking artinya mendorong merokok sebelum kelahiran gitu. Nah, ini jelas salah juga ya. Ini juga salah tadi. Kemudian creating smoke free environments. Menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok. Oke, ini yang paling mendekati ya, kita keep dulu. Kita lihat yang E dulu, decreasing access to healthcare. Oh, jelas ini salah. Kenapa? Karena penurunan akses ke fasilitas kesehatan itu jelas salah ya. Berarti jawabannya itu adalah yang D di sini. Kita ke soal nomor 2. The term policy makers in the passage refers to, yang ditanyakan adalah policy makersnya. Policy itu artinya kebijakan, kalau makers itu berarti pembuat, artinya pembuat kebijakan. Jadi pembuat kebijakan ini merujuk kepada siapa? Kalau misalkan kita tanpa melihat ke sini, berarti kita juga sudah tahu ya, berarti pembuat kebijakan itu sama dengan pemerintah gitu, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Kalau mau lebih jelas, boleh kita lihat di sini ya, ada policy makers di paragraf terakhir nih. Policy makers, kemudian healthcare providers, and the general public. Kalau policy makers itu berarti sama dengan pemerintah. Kalau healthcare providers itu adalah penyedia layanan kesehatan. Kemudian kalau general public ya publik secara umum gitu. Berarti masyarakat sipil di situ. Berarti di sini policy makers kita langsung aja ke yang C, government. Government itu artinya pemerintah. Kalau affected people artinya itu orang-orang yang terkena dampaknya gitu. Dampak dari apa? Berarti di sini karena dia membicarakan tentang asap rokok, berarti orang-orang yang terkena asap rokok. Kalau smokers berarti para perokok. Kalau miner itu artinya pekerja tambang atau buruh tambang.
Kemudian kalau politician artinya politikus gitu. Jadi di sini lebih ke government ya. Policy makers itu pembuat kebijakan sama dengan pemerintah. Kita lanjut ke soal nomor 3. The word in bold has the same meaning as word in bold. Berarti kata yang bercetak tebal itu cuman ada satu di sini, distinct. Distinct itu artinya berbeda ya di sini. Kita lihat dulu. Ini bacanya udah beda ya teman-teman. That individuals possess distinct, separate personalities within them. Oke, berarti di sini menderita ini ya tentang apa nih? Oh, tentang DID. Berarti ya DID itu adalah kepribadian ganda. Jadi kepribadian gandanya itu berarti satu pribadi dia berbeda dengan pribadi yang lain gitu. Nah, di sini ada lagi separate personalities. Jadi kepribadian yang terpisah gitu di antara mereka. Jadi di sini distinct itu artinya berbeda. Coba kita lihat dulu di sini. Kita cari sinonimnya. Sinonim dari berbeda itu adalah different. Oke, langsung ada nih di A. Wah, jarang-jarang ini pilihannya ada di A ya. Jadi different itu artinya berbeda. Kita buktikan B, C, D, dan E dia salah. Yang pertama dulu yang B, indiscernible. Oke, indiscernible itu artinya tidak dapat dibedakan. Dalam artian berarti sama gitu ya, tidak berbeda gitu. Jadi yang ini kurang tepat. Kemudian pattern. Pattern itu artinya pola. Ini juga salah ya. Kemudian basis. Basis itu basis atau dasar. Jadi yang ini juga dia salah. Yang E itu adalah bald. Bald itu artinya botak, teman-teman. Jadi di sini dia salah ya. Jadi distinct itu artinya berbeda, sinonimnya adalah different. Kemudian untuk nomor 4, bacaannya masih sama seperti tadi karena bacaannya itu dia untuk nomor 3 sampai nomor 5. Nomor 4, the author's attitude in the passage is, yang ditanyakan itu adalah sikap penulis atau author's attitude-nya. Kita lihat di sini sikap penulis terhadap bacaan itu seperti apa ya. Yang pertama dulu kita cari ini topik utamanya tentang apa. Dissociative identity disorder. Oke, berarti tentang DID ya. Often referred to as multiple personality disorder. Oke, ini nama lainnya adalah multiple personality disorder. Remains a topic of skepticism within the psychological community. Jadi menimbulkan sikap skeptis ya terhadap komunitas psikologis gitu. Terus di sini apalagi tentang kritiknya ya, yang berargumen gitu atau yang memperdebatkan gitu fenomena DID tersebut. Kemudian DID ini dia masih kontroversi teman-teman sifatnya ya di sini. Kontroversi and lacks concrete empirical evidence. Artinya masih kekurangan bukti empiris yang ilmiah gitu. Terus skeptic question in the validity of claims. Oke, masih di sini pertanyaannya skeptis tentang validitas atau kebenarannya gitu. Apakah benar kalau misalkan satu individu itu dia memiliki lebih dari satu kepribadian gitu. Itu ya yang diargumenkan gitu. Terus the point to the variability in symptoms and the potential for suggestion and role playing as factors that could contribute to the creation of alternate personalities during therapy session. Jadi di sini ternyata ada role playing. Role playing itu artinya misalkan ketika kita tidak bisa menghadapi situasi tersebut, kita akan switch ke alter kita kayak gitu. Jadi ada permainan peran di situ. Makanya disebut role playing. Furthermore, critics argue that the popular media portrayals of the ID have sensationalized. Oke, ini benar-benar sensasional banget gitu ya tentang DID itu. Kemudian apalagi distorted public perception, yang mendistorsi persepsi publik gitu. Terus potentially leading to misdiagnosis and inappropriate treatment. Jadi menimbulkan misdiagnosis itu adalah misdiagnosa. Jadi diagnosanya itu salah gitu. Terkadang kan kita ketika lihat artikel-artikel tentang hal-hal yang berbau kedokteran atau misalkan kesehatan, kita langsung bisa mendiagnosa diri kita sendiri, padahal itu adalah misdiagnosa gitu. Diagnosa itu harus dikeluarkannya sama dokter ya. Kemudian inappropriate treatment artinya treatment yang tidak tepat gitu. Terus apalagi in light of this concern, some experts call for a more rigorous scientific examination. Oke, ini masih butuh bukti ilmiah berarti ya yang harus dilakukan oleh para profesional kayak gitu. Jadi di sini author's attitude-nya lebih kemana ya? Yang pertama dulu solemn. Solemn itu artinya sedih. Kalau dari sini dari awal sampai akhir itu tidak mencirikan bahwa si author itu sedih ya. Jadi yang ini salah. Kemudian di sini critical. Apakah ini critical atau skeptical? Ini hati-hati ya, ada di dua ini berarti. Kalau agreement ini nggak mungkin, kemudian kalau concern juga nggak mungkin. Kenapa? Kalau agreement itu kan artinya dia persetujuan, tapi di sini si penulis dia tidak sekalipun menyatakan kesetujuannya tentang DID itu ya. Kemudian concern itu dia khawatir. Jadi di sini tidak menimbulkan kekhawatiran atau tidak mencerminkan kekhawatiran ya dari si penulisnya. Jadi
Pilihannya itu adalah critical atau skeptical gitu. Jadi di sini memang ada critics dan ada skepticism gitu. Jadi kita lihat dulu yang mana yang lebih dominan gitu. Di sini lebih dominannya adalah yang skeptis. Kenapa yang skeptis? Karena kritis di sini argue. Argue itu adalah argumen atau debat yang kritis gitu ya. Debat yang kritis itu akan ada kalau ada sikap yang skeptis. Skeptis itu artinya tidak percaya gitu. Kalau kritis itu menilai segala sesuatu berdasarkan bukti ilmiah gitu. Tapi di sini buktinya belum ada gitu. Masih membutuhkan bukti yang empiris atau yang nyata gitu. Berarti di sini kita ambilnya itu adalah yang skeptis. Di sini juga ada skeptic question, artinya pertanyaan yang skeptis gitu. Jadi itu lebih ke skeptical ya, artinya tidak mudah percaya gitu atau tidak percaya. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa, silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.